Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Ini soalnya pasal-pasal yang berubah atau hilang di Omnibus Law ini terus ditemukan. Dan setelah sebelumnya Setnek mengakui adanya eh, pasal yang dihilangkan, yakni berkaitan dengan Undang-Undang Migas, ini seorang anggota fraksi PKS dari Komisi 5, Bung Suryadi JP ini menemukan eh, adanya substansi yang berubah berkaitan dengan Undang-Undang Perumahan. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Suryadi JP. Assalamualaikum, Bung Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Anda katanya baru saja dari investigasi, artinya sebenarnya Anda meneliti yang baru ya, jadi draft yang terakhir yang 1187 ya, yang Anda teliti ya. Iya. Nah, ini perlu clear nih karena banyak sekali draft final. Yang Anda periksa adalah draft final yang diberikan kepada, yang sama dengan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Betul itu ya? Iya, betul. Nah, oke. Apa temuan yang Anda dapatkan itu? Ya, jadi terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa temuan, saya sampaikan saya kebetulan juga ditugaskan oleh fraksi untuk mendalami ya bidang-bidang yang terkait dengan Komisi 5, yaitu bidang infrastruktur, bidang perhubungan, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena ini tugas fraksi, kami juga mempersiapkan dari awal, mendampingi Panja untuk menyusun DIM, kemudian menganalisis dan menyusun pandangan fraksi. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita mendalami dokumen-dokumen yang beredar. Ya. Nah, sebetulnya ada 3 dokumen yang kita dalami. Pertama adalah dokumen tanggal 3 Oktober, yaitu hasil dari Panja pada tingkat 1, dan juga pada 5 Oktober ya, pada saat paripurna. Nah, itu kan berbeda halamannya. Kemudian dokumen yang 812 ini yang diserahkan ke Presiden. Dari Sekretariat Jenderal DPR ya? Ya, jadi dari DPR RI menyerahkan kepada Presiden itu sebanyak 812 halaman. Okay. Nah, belakangan oleh Seknek kemudian diperbaiki gitu, entah apa yang diperbaiki, yang jelas berubah menjadi 1187 halaman. Yeah. Nah, kami kemudian membandingkan antara dokumen yang diserahkan oleh DPR kepada Presiden dan yang dikeluarkan oleh Seknek gitu. Salah satunya yang kami dalami di Poksi 5, yaitu pada pasal 42 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman gitu. Memang yang dirubah itu hanya 1 huruf. Okay. Ya, tetapi itu sangat substansial. Ya, perubahannya begini. Jadi dalam dokumen 812 halaman itu pada pasal 42 ayat 3, saya bacakan saja. Ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu pada dokumen 812 halaman. Okay. Nah, pada dokumen yang dikeluarkan oleh Seknek yang jumlahnya 1187, itu yang dirubah bunyinya, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E. Nah, kalau yang di 812 itu huruf D, yang di 1187 ini huruf D, huruf E. Ya. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya di sini, kalau huruf D itu kan mengatur tentang ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Okay. Yang harusnya ini yang diatur dalam PP menurut dokumen 812. Okay, ya. Nah, tetapi begitu dirubah dari huruf D ke huruf E, yang diatur dalam PP adalah keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Gitu. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi 1 huruf yang dirubah dari D ke E, tapi substansi PP yang nanti akan diatur itu adalah sangat berbeda. Sehingga ini yang kita temukan di Poksi 5 begitu. Implikasinya apa dari perubahan dari huruf D ke huruf E itu tadi? Ya, implikasinya kan kalau dalam undang-undang existing yang sekarang, yaitu
undang-undang tentang perumahan dan kawasan pemukiman mewajibkan pengembang itu membangun rumah 20%, sehingga baru boleh dijual. Jangan sampai rumahnya baru tanah, baru gambar, kemudian terjadi transaksi. Nah, untuk menjamin ya hak-hak konsumen, maka rumah yang akan dibeli itu harus terbangun 20%. Okay. Nah, ini yang yang tadinya dijamin dalam undang-undang existing gitu. Nah, di sisi lain baru boleh dijual harus ada prasarana, ada sarana dan utilitas umum. Ya, misalnya harus ada listrik, ada air bersih, kemudian ada jalan gitu. Itu harus sudah terbangun. Nah, dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ditegaskan pada dokumen 812 harusnya diatur dalam PP itu adalah sarana umum, ya, prasarana dan utilitas. Itu karena itu adalah poin D. Tapi karena dirubah dari poin D menjadi E, maka yang dibuat PP-nya nanti adalah keterbangunan 20% bangunan. Yang kita khawatirkan nanti kan ini akan multitafsir. Begitu diatur di dalam PP. Misalnya yang dibangun itu bukan unit rumahnya 20%, tapi total keseluruhan. Misalnya dalam satu kompleks 100 rumah, begitu 20 rumah terbangun, yang 100 ini boleh dijual. Nah, itu kan bisa ditafsirkan begitu. Padahal yang harusnya dimaksudkan itu adalah setiap unit rumah 20% itu sudah terbangun baru boleh dijual kepada. Ya. Jadi ada per unitnya ya, besar. 20% dari unit, bukan 20% dari total gitu ya, bukan ya? Seharusnya 20% dari bangunan dari per unit itu. Per unit. Nah, kalau ini dari D ke E yang harusnya mengatur tentang fasilitas umum, tapi kemudian diatur tentang 20% itu. Jadi substansif walaupun hanya D ke E gitu. Karena D itu mengatur tentang hal yang berbeda, E itu mengatur hal yang berbeda. Ya. Ini jangan-jangan nanti disampaikan lagi ini salah ketik lagi nih, Bung Suryadi. Ya, kita perlu mendapat penjelasan ini. Ya. Nah, apakah ini temuan yang di Pokja Anda, di Poksi Anda, atau ini baru temuan awal? Ada kemungkinan temuan-temuan lain yang Anda belum selesaikan? Iya, temuan ini kan bentuknya beragam ya. Ada temuan yang dalam hal ini adalah perubahan dari surat DPR kepada Presiden dan yang dirilis oleh Seknek begitu. Nah, di poksi-poksi lain, poksi 1 dan sampai pada poksi 11, ini juga sedang didalami dan besar kemungkinan akan ada temuan-temuan lain gitu. Perubahan dokumen setelah ditetapkan. Jadi ini akan terus kita dalami. Ya. Jadi artinya gini, kembali saya tegaskan, ini baru temuan poksi Anda yang berkaitan dengan infrastruktur, ya. Ya, betul. Sementara masih ada poksi-poksi lain yang menginvestigasi secara detail dari hasil draft final Omnibus Law itu. Ya, betul. Jadi ini temuan yang kami sendiri karena ditugaskan di poksi 5, ya, yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dan perhubungan. Ya, jadi artinya sebenarnya publik ini harus bersiap-siap untuk mendengar ada temuan-temuan lain seperti yang Anda dapati itu, kemungkinan besar semacam itu ya? Ya, bisa jadi ya. Cuma saya sendiri fokus di poksi yang memang saya dalami. Oke. Nah, dengan temuan ini, langkah apa yang Anda lakukan selain mempublish kepada media? Apa yang akan dilakukan oleh PKS? Ya, jadi pertama kita sedang mendalami lagi apakah ada kemungkinan temuan-temuan serupa di pasal-pasal yang lain. Kemudian setelah itu tentu kami akan membuat suatu rumusan, ya, langkah-langkah politik, langkah-langkah hukum, karena perkiraan kita ini kan terjadi pelanggaran dari sisi prosedur. Yang seharusnya ketok palu itu adalah final dari seluruh proses pembahasan undang-undang. Gitu. Sehingga tidak boleh terjadi perubahan, bahkan itu hanya titik koma, apalagi merubah substansi gitu ya. Kalaupun ada perubahan, itu juga harus menjadi bagian dari keputusan pada saat paripurna. Nah, sementara kita tahu paripurnanya juga terbuka untuk umum, tidak ada satu ayat pun, satu kesimpulan pun yang dilakukan pada saat penetapan di paripurna tanggal 5 Oktober itu. Jadi harusnya dokumen yang ditetapkan oleh Balek ya pada
tingkat pertama itulah dokumen yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober oleh paripurna. Tidak ada klausul-klausul perubahan penyempurnaan, tidak ada sama sekali. Tapi yang terjadi ada perubahan setelah paripurna tanpa ada perintah dari keputusan paripurna. Ya, jadi kan sebenarnya pemerintah ini tinggal terima bersih dari DPR, harusnya begitu ya. Kemudian Ya, seharusnya begitu. Presiden tinggal menandatangani atau kemudian membiarkan sampai 30 hari dan Persen, setelah ya 30 hari ya. Nah, setelah itu artinya kemudian diundang-undangkan dalam lembaran negara. Prosedurnya harusnya seperti itu ya, Bung Suryadi? Ya, betul. Jadi ditandatangani atau tidak oleh Presiden, apa yang sudah diparipurnakan itu otomatis berlaku setelah 30 hari gitu. Jadi tidak ada Tapi dalam proses tidak ya, dalam ada proses kewenangan sejak dari diparipurnakan Sekretariat Negara untuk sampai melakukan. Gimana Bung Suryadi? Silakan. ya, harusnya kan dari penetapan paripurna pada tanggal 5 Oktober sampai ditandatangani oleh Presiden yang dokumennya dipegang penuh oleh Seknek, itu kan tidak boleh sama sekali ada perubahan substansi tanpa ada perintah dari keputusan paripurna. Nah, ini yang kita akan minta nanti dalami dan perlu juga penjelasan dari pemerintah kenapa ini bisa terjadi begitu. Ya, nah ini langkah-langkah apa yang dilakukan ini? Apakah langsung pada pemerintah atau akan dibicarakan secara internal di DPR? Karena ada semacam yang meminta agar dilakukan semacam review di DPR. Begitu. Ya, bisa jadi nanti kami akan laporkan ke pimpinan fraksi dan pimpinan fraksi tentu akan mengkaji opsi-opsi konstitusi seperti apa nanti yang akan kita ambil. Tentu semuanya harus konstitusional ya. Apakah judicial review gitu atau seperti apa nanti akan kita dalami sampai semua temuan-temuan ini tuntas akan kita dalami begitu. Ya. Nah, sebagai anggota DPR, Anda sendiri apakah memang merasakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam proses penetapan Omnibus Law ini? Iya, kalau tentu dalam prosesnya setidaknya kita menemukan ada 3 masalah utama ya. Pertama adalah masalah prosedur, begitu. Prosedur ini tentu menyangkut legalitas dan legitimasi. Nah, legalitas ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya misalnya tidak adanya dokumen yang ditetapkan. Harusnya kan setiap lembar itu ditandatangani oleh pimpinan sidang dan juga fraksi. Bahwa ada barang, ada dokumen yang kita tetapkan. Nah, berkaitan dengan legitimasi juga, konsultasi publiknya ini kan sangat minim. Ya, termasuk juga beberapa hal yang menyangkut tentang kewenangan daerah, ya mengatur kewenangan daerah itu seharusnya melibatkan DPD. Ya, karena dalam undang-undang setiap hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan daerah itu melibatkan DPD. Nah, itu juga tidak dilakukan. Nah, ini masalah pertama ya, masalah legitimasi dan legalitas. Nah, kemudian yang kedua, masalah substansi. Masalah substansi ini saya kira banyak sekali ya, ada klaster-klaster buruh, ada klaster lingkungan, ada klaster ketenagakerjaan dan lain-lain yang saya kira ini juga sudah banyak didalami oleh DPR maupun juga oleh kelompok-kelompok yang lain ya seperti akademisi, para praktisi, para aktivis dan seterusnya. Ya kalau di Voksi 5 selain masalah ketersediaan perumahan tadi ada juga substansi yang misalnya dihapuskannya pasal yang mengatur tentang tenaga kerja asing, pembatasan tenaga kerja asing dalam jasa konstruksi. Nah, itu kan substansi juga. Ya, yang tadinya tenaga kerja asing itu hanya boleh pada jenis tertentu di jasa konstruksi, tapi pasal itu kemudian dihapus. Nah, ini memungkinkan tenaga kerja asing itu akan menggeser tenaga kerja dalam negeri yang kita tahu justru tujuannya kan ini untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, demikian juga substansi yang kedua yang di Voksi 5 misalnya dihapuskannya pengelolaan bandara itu kan harusnya dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia, ya. Tapi itu dihapuskan, sehingga sangat mungkin Badan Hukum luar negeri atau modal asing itu bisa mengelola bandara. Nah itu yang substansi. Jadi masalah pertama tadi prosedur yang terkait dengan legalitas dan legitimasi, yang kedua adalah substansi.
Dan yang ketiga adalah indikasi abuse of authority gitu. Di penyalahgunaan kewenangan gitu, bukan kekuasaan, tapi kewenangan di dalam ya memang undang-undang ini kan kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah. Tapi namanya kesepakatan harus berdua. Nah, ini ada indikasi setelah kita sepakat, kemudian pemerintah melakukan perubahan yang kita menduga ini masalah ketiga begitu. Ya. Jadi saya pertegas lagi 3 masalah utama. Pertama adalah prosedurnya, menyangkut legalitas dan legitimasi. Yang kedua substansinya yang banyak kontroversi. Dan yang ketiga adalah indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam merubah redaksi dari undang-undang ini yang sangat substantif. Nah, kalau kita kembali kepada tadi temuan Anda tadi, ini semakin membenarkan keberatan dari banyak kalangan bahwa dan kecurigaan juga, bukan hanya keberatan, kecurigaan bahwa undang-undang ini memang betul-betul undang-undang yang diinisiasi oleh kalangan pengusaha dan sangat menguntungkan pengusaha. Betul begitu ya, Bung Suryadi? Iya, kalau dilihat dari keseluruhan substansi undang-undang ini memang harusnya judulnya dirubah. Ya, undang-undang kemudahan berinvestasi begitu. Itu akan lebih fair daripada undang-undang cipta kerja, karena dampak yang dirasakan terbesar dari undang-undang ini adalah kemudahan berinvestasi. Itu kita akui. Gitu. Jadi judulnya karena sebagian kecil mengatur tentang lapangan kerja. Bahwa implikasi investasi itu lapangan kerja, logika itu kita terima, tetapi sekarang yang kerja ini siapa? Nah, tentu yang kita maksud lapangan kerja adalah warga negara Indonesia. Tapi dalam undang-undang ini itu yang bekerja bisa jadi tenaga kerja asing karena pembatasan-pembatasan itu sudah dikurangi begitu. Ya, jadi ini antara judul dan isinya ini nggak nyambung gitu ya? Ya, relevansinya sepertinya lebih tepat judulnya Undang-Undang tentang Kemudahan Berinvestasi. Karena sebagian besar isinya adalah menyenangkan bagi para investor, tapi kurang nyaman bagi para pencari kerja. Ya, kita tunggu temuan-temuan lain. Sekali lagi kita ingatkan pada para pemirsa bahwa ini baru temuan dari investigasi dari Poksi 5 ya. Padahal ada berapa Poksi tadi, Bung Suryadi? Ya, ada 11. Ada 11 Poksi. Oke. Ya. Kita bersiap-siap untuk menerima kabar lebih lanjut dari teman-teman di PKS tentang adanya perubahan-perubahan di dalam undang-undang substansinya Undang-Undang Omnibus Law. Terima kasih Bung Suryadi Jayapurnama dari fraksi PKS daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.